Bab 46. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Duplikator. Blood Witch Yura, peringkat 1 Korea Selatan dan peringkat 5 pada Top Ranker. Bahkan dia yang berada di atas 2 miliar pengguna, harus mengucapkan mantra panjang ketika menggunakan sihir yang hebat. Tapi Euphemina yang mengatakan dia adalah duplikator, bisa menggunakan sihir kuat yang setara dengan Yura, tanpa perlu mengucapkan mantra. Duplikator. Sepertinya, kelas tipe mage yang menduplikasi skill orang lain. Ini adalah kelas epik, tapi bukankah ini terlalu banyak kecurangan? Itu benar-benar menghancurkan keseimbangan. Apa kerugian dari kelas mage? Sementara keserbagunaan sihir yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, tentu saja merupakan keuntungan, kekuatan serangan mage yang kuat dan kerusakan tinggi adalah keuntungan terbesar mereka dibandingkan yang lain. Warrior terkuat bisa menyapu lusinan musuh dengan pedang dan tombak. Tapi, mantra serangan tertinggi dari seorang mage dapat menghancurkan pasukan dalam satu pukulan. Ini berarti, mage memiliki kekuatan serangan yang mengerikan. Namun, setiap kali mereka harus mengucapkan mantra. Semakin tinggi level sihir, semakin lama castingnya. Dan ini adalah kerugian fatal mage. Tapi, Euphemina tidak perlu melantunkan mantra saat menggunakan. Itu berarti, dia bisa menggunakan sihir secara berurutan, dan kerugian terbesar dari seorang mage tidak berlaku baginya. Untuk menjelaskan secara singkat kelas duplikator, itu adalah mage yang dapat menduplikasi skill orang lain dan tidak memiliki kerugian. Dia bahkan bisa mempelajari skill Advance Blacksmith Mastery. Petik 2. Jadi duplikator dapat menyalin semua jenis skill dan menggunakan mantra tanpa penalti. Maka, itu adalah, aku tidak tahu. Lagi pula, ini adalah kelas curang. Aku ingin menebak dengan benar tentang kelas duplikator. Tapi itu menyakitkan, ketika aku memikirkannya. Jadi, aku hanya fokus untuk menemukan Huroi. Manusia tak tahu malu itu. Karena Grid melarikan diri, Euphemina ditinggalkan sendirian di antara para prajurit. Kenapa dia berada di ruang bawah tanah yang bau dan suram ini? Karena dia harus menyelamatkan Grid, alasan penyelamatan adalah untuk menyelesaikan kues yang diterima dari Rabbit. Mengapa dia mengambil dagger berperingkat unik Grid, dan mengembalikannya kepadanya? Karena itu adalah kebaikan, sehingga hubungan mereka akan terus baik di masa depan. Tepatnya, dia ingin Grid membuat orb unik untuknya. Karena itu, Euphemia memperlakukan Grid dengan baik, hanya agar dia bertindak seperti ini. Dia menggunakan kekuatan Euphemina untuk menyelesaikan kuesnya. Dan sekarang, dia meninggalkannya sendirian dengan musuh. Aku tahu itu bijaksana, untuk menggunakan satu orang sebagai umpan, sementara yang lain menyelamatkan target quest. Aku tahu itu, tapi... Kemarahan Euphemina mencapai puncaknya, dan akhirnya meledak. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu, berani menggunakanku sebagai umpan. Jika aku tidak membantunya, bukankah dia akan terjebak di penjara selamanya, dan kehilangan dagger uniknya? Udara di sekitar Euphemina menjadi dingin. Apa? Dia adalah seorang mage. Jangan beri dia waktu untuk mengucapkan mantra. Para prajurit di sekitar Euphemina merasakan bahaya, ketika helm dan army mereka mulai membeku. Mereka bergegas untuk menyerang Euphemina, tapi sudah terlambat. Frost Queen's Breath. Kudu duduk. Sebuah pemandangan yang tidak dapat dipercaya terbuka. Karena tiba-tiba, badai salju mengamuk dan tubuh para prajurit mulai membeku. Dari jari-jari kaki hingga ke kepala mereka. Kuak. Hai, tubuhku menjadi kaku. Dingin. Para prajurit tidak bisa lari, karena kaki mereka kedinginan. Mereka membeku di tempat, dan menderita rasa sakit yang mengerikan. Setelah beberapa saat, lebih dari 50 patung es dengan ekspresi ketakutan diciptakan. Euphemina gemetar di antara patung-patung. Grid, jika kamu tidak berjanji untuk membuat orb, aku akan membunuhmu. Dari lusinan mantra yang ia tiru sebagai persiapan untuk merawat Piaro, hanya ada 11 mantra yang tersisa. Di sisi lain, jumlah musuh tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Tentara terus-menerus datang, seolah-olah, itu adalah produk dari sebuah pabrik. Secara khusus, dia khawatir tentang keberadaan para Knight. Dia belum menemukan satu Knight. Itu berarti, kelima Ksatria Lord Winston itu hidup di suatu tempat di kastil. Mungkinkah berurusan dengan kelima Knight dan tsunami prajurit, dengan hanya 11 mantra? Itu tidak mungkin. Knight NPC memiliki level minimum 180. Tidak peduli seberapa bagus Euphemina, dia tidak bisa berurusan dengan mereka semua. Euphemina merasa menyesal. Dia dibutakan oleh hadiah dan pikiran persahabatan dengan Grid, ketika dia menerima kues Rabbit. Tapi, airnya sudah tumpah. Dia tidak bisa menyerah dalam kues sekarang. Bukankah seharusnya ada 2 dari mereka? Itu benar. Aku dengar, dia menghancurkan Grid dan mereka bertindak bersama. Ini, Grid berjalan dengan cara yang berbeda. Dia mengejar Huroi. Dia jatuh ke lantai 4 untuk menyelamatkan Huroi. Pisahkan setengah pasukan sekarang. Setengah akan menghadapi wanita itu, sementara setengah lainnya akan menuju ke lantai 4. Konten iklan. Para prajurit dengan cepat mengkonfirmasi jika Euphemina sendirian. Kemudian mereka pindah untuk mengejar Grid secara teratur. Dia merasakannya dari awal, tapi tentara utara sangat terampil.
Bahkan, prajurit level rendah pandai mengatasi situasi ini. Itu bukti, jika mereka berlatih keras. Meskipun mereka lemah, mereka bukan sasaran empuk. Jadi, Yufemina melakukan yang terbaik. Ekor Raja Iblis. Tidak, menggunakan sihir api di sini tidak lebih dari bunuh diri. Pedang cahaya. Kuacicicik. Pedang putih yang bersinar terang muncul di udara. Yufemina mengarahkan pedang ke arah kelompok prajurit yang mengejar Grid. Sekeok-keok. Pedang cahaya menyapu tubuh para prajurit, meninggalkan pertumpahan darah di belakangnya. Setelah itu, Yufemina menggunakan mantra untuk berurusan dengan sisa prajurit. Sekarang, dia hanya memiliki 9 mantra tersisa. Yufemina ingin mempertahankan kekuatannya. Tapi, lebih banyak tentara datang. Ini serius. Dalam kasus terburuk, aku mungkin perlu menggunakan rolling dice. Rolling dice adalah skill yang memberikan efek acak pada target. Jika dia beruntung, itu akan menjadi sesuatu yang bisa mengubah situasi ini. Tapi jika dia tidak mungkin, itu bisa memperburuk keadaan. Karena itu, dia ingin menahan diri untuk tidak menggunakannya, sampai stat slope-nya lebih tinggi. Tapi sepertinya, dia harus membuat pilihan yang tidak dapat dihindari. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurus para ksatria, sementara Grid menyelamatkan Huroi. Petik 2. Masalahnya adalah, dia orang yang tidak bisa dipercaya. Rasa dingin tak menyenangkan turun di tulang punggung Yufemina. Dia berpikir, jika Grid mungkin akan lari dan meninggalkannya sendirian. Bisakah aku mempercayai orang sampah seperti itu? Jika dia memiliki hati nurani minimum. Dia mencoba berpikir positif, tapi... Wah, bajingan itu tidak akan memiliki hati nurani. Apa yang harus aku lakukan? Yufemina ingin menangis. Jika memungkinkan, dia ingin kembali ke masa lalu dan menolak kues rabit. Sel isolasi terdalam di lantai 4. Dia telah mencapai batasnya, sehingga dia bahkan tidak bisa lagi mencium bau genangan air busuk yang mengerikan. Dia tidak bisa mendengar atau melihat apapun. Di ruang sempit, di mana hanya kegelapan yang ada, Huroi tidak dapat mengingat, di mana dia berada, mengapa dia ada di sini, dan siapa dirinya. 50 jam dalam waktu nyata, 200 jam di Satisfi, dia terjebak dalam kegelapan itu sendirian. Kuah. Jeritan mengerikan bergema di bawah tanah. Grid mendengar suara itu. Petik 2. Huroi. Itu suara yang akrab, tapi juga asing. Grid dapat melihat, jika jeritan yang datang dari ujung koridor, berasal dari Huroi. Oke, aku datang. Bajingan sialan ini. Aku akan memastikanmu membayarku kembali, untuk semua penderitaan ini. Setelah kues ini selesai, dia ingin memukul Huroi 200 kali. Grid berlari ke arah jeritan. Namun, kakinya segera berhenti bergerak. Aku telah menunggu. Itu adalah Leo, knight muda yang dihina oleh Grid di ruang interogasi. Dia memblokir jalur Grid. Apa? Hantu bujang, mengapa kamu di sini? Grid telah memperkirakan, jika sebagian besar knight dan tentara akan berada di lantai 3 atau menghalangi jalan keluar. Karena itu, dia bingung mengapa seorang knight berada di lantai 4. Siapa hantu bujang itu? Leo memerah karena marah, dan menjelaskan. Apakah kamu tidak bersekutu dengan Huroi? Aku berharap, kamu tidak akan melarikan diri sendirian. Aku tahu, kamu akan menyelamatkan Huroi. Jadi, aku datang ke sini untuk menunggumu. Sial, aku hanya berbagi beberapa kata dengan Huroi. Pokoknya, NPC menggunakan kepala mereka. Grid melihat sekeliling. Tapi, dia tidak bisa melihat orang lain selain Leo. Leo menatapnya dan diejek. Apakah kamu pikir, aku akan datang dengan tentara? Jangan terlalu percaya diri. Mengapa aku perlu membawa tentara, untuk membunuh orang rendahan sepertimu? Kekuatanku saja sudah cukup untuk memisahkan kepalamu. Grid, kamu akan membayar harga karena menghinaku. Ekspresi Leo sangat senang. Ini berarti, dia memiliki dendam mendalam terhadap Grid. Grid terpaksa menyalahkan tindakannya, beberapa jam yang lalu. Aku membuatnya gila dengan kemarahan. Jika aku tahu ini, aku tidak akan bersikap kasar. Sekali lagi, Grid menyadari, jika dia seharusnya tidak mengutuk orang. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Jubah biru Leo mengepak, saat dia bergegas ke depan. Grid menggunakan skill. Rage Blacksmith, Flash Step. Rage Blacksmith telah diaktifkan. Attack power dan attack speedmu akan meningkat secara signifikan, selama 20 detik. Flash Step telah diaktifkan. Agility dan dogemu akan meningkat secara signifikan selama 1 menit.